malam. Saat ini kita akan mengerjakan tugas kedua untuk mata kuliah administrasi server MSIM 4308. Saya Heri Gunawan, NIM 04463338 dari UT daerah Banjarmasin. Nah, di tugas kedua ini kita menggunakan dua server diminta ya. Karena melakukan praktek network file system atau NFS, di mana pertama saya di sini menggunakan CentOS dan yang kedua saya menggunakan Ubuntu. Baik, langsung aja saya coba login dulu ke servernya. Saya menggunakan CentOS 7 dan saya akses menggunakan SSH. Oke, kita sudah login ya ke server. Ini server lokal ya, saya buat server lokal di tempat saya. Saya menggunakan CentOS 7 sesuai dengan di buku panduan. Meskipun pada aktualnya CentOS 7 sebenarnya sudah tidak mendapatkan update lagi karena sekarang sudah ada yang versi 9. Nah, ini CentOS 7. Baik, untuk menyingkat waktu, kita diminta untuk update. Saya sudah menggunakan root jadi nggak pakai sudo lagi. Untuk update mungkin saya sudah update sih sebenarnya ya. Sepertinya ada lagi ya. Oke, sudah. Kemudian kita diminta untuk menginstal paket NFS, DNF, install NFS details. Sebenarnya sudah terinstall. Ketika saya menginstal CentOS, saya sudah mengaktifkan ya di waktu install pertama untuk NFS. Oke, kita coba lihat dulu untuk mengaktifkan. Saya sebenarnya sih sudah coba kita cek dulu ya sistem status NFS server. Inaktif. Oke, dia tidak aktif ternyata. Oke, berarti kita enablekan. Enable now. Nah, dia sudah enable. Kita coba lihat status. Nah, oke, dia sudah on. NFS sudah hidup ya. Baik, sekarang yang ke-7 untuk membuat direktori katanya. Di sini sebagai contoh ada dua direktori yang dibuat, yaitu backup dan triple W. Kemudian yang kedua Oke, kita bisa lihat ini sudah ada ya. Nah, ini sudah ada. Nah, sudah ada dua direktori, itu backup dan itu sudah ada. Kemudian selanjutnya 10 konfigurasi file export. Nah, edit file etc export. Baik, kita pakai nano ya.
etc export. Nah, tambahkan baris berikut katanya. Oke, kita tambahkan srv nfs4 backups. Nah, di contoh menggunakan IP 192.168. Oke, cuman kebetulan saya menggunakan IP yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini kan kita menggunakan 10.10.10.100 untuk server. Cuman untuk Ubuntu saya kebetulan berada di segmen yang berbeda, makanya saya akan menggunakan IP yang berbeda 10.10.11.20/24. Oke, dia bisa rewrite, sinkronisasi, no sub 3. Oke, kemudian yang sama kita copy aja ya, menghemat waktu. Cuman ini bukan ini. Oke. Sudah sama, kita simpan. Muat ulang konfigurasi, oh ya, export. Aduh. Export as oh iya, ada yang salah. Kita option. Ini saya salah di sini. Bisa jangan 20. Bukan mau aja. Jadi semua alamat di apa? Semua segmen, semua IP di segmen ini. Seperti itu. File permanen add service sama dengan NHS. Oke, dan kemudian file cmd kita reload. Baik. Nah, sampai di sini kita sudah selesai melakukan instalasi network file system di server CentOS. Kemudian kita untuk diperintahkan sebenarnya ada instalasi NFS server di Ubuntu. Asumsi saya kita harus pilih salah satu ya, untuk server yang mana dan untuk klien yang mana. Dalam hal ini saya tentukan untuk server CentOS dan untuk klien di mesin satunya yang menggunakan Ubuntu. Baik, sekarang coba kita masuk ke yang Ubuntu. Untuk Ubuntu saya menggunakan ini ya, mesin yang berbasis Ubuntu sih sebenarnya Armbian ya. Kita bisa lihat di menggunakan Ubuntu, mesinnya basicnya ARM logic.
Baik, di sini kita install paket Ubuntu-nya ya. Paket install NFS. Oke, ini ada dependensinya belum terinstall ternyata di sini. Oke, coba kita coba ya. Oke, satunya tadi. Baik, sekarang kita coba lagi. Baik, sudah terinstall. Kemudian kita juga membuat directory yang sama ya, mkdir /p mount backups. Direktori yang sama ya, nama direktori seperti di server di atas tadi. Oke, baru kita sekarang mount /p NFS. Kita coba masukkan IP server tadi. Server NFS 4 backups ke kopinya terus baik, ini juga sama tapi direkturnya kita ganti. Verifikasi. Oke, sudah ada ya. Nah, sekarang kita coba. Oke, kita coba masuk dulu ke sini. Aduh. Oh, sorry. Kosong ya. Oke, coba kita sekarang masuk juga ke direktur juga apa ya? Oh ya, SRP. Terus oke. Ini kosong ya. Oke, misalnya di sini kita buat file. Oke, kita buat file barang ya. Test 1 itu txt. Nah, kita isi sembarang aja deh. Oke. Lalu kita oke. Yes. Oke, sekarang kita ls di sini sudah ada satu file. Oke, ada itu.
Coba kita cek di sini. Nah, oke, di sini sudah ada ya, sama. Ini adalah dua server yang berbeda. Kita bisa lihat dari IP-nya ini 10.11.20 dan di sini adalah 10.11.100. Oke, coba kita lihat ya isi filenya yang di sini. Oke, sama isinya seperti yang kita buat tadi. Oke, nah di sini kita lihat bagaimana ketika kita membuat file di server, maka klien akan mendapatkan backup salinannya. Bisa dikatakan ini seperti server backup untuk data-data kita. Ya, jadi kita memiliki dua server yang mana akan selalu istilahnya seperti mirroring ya. Mohon maaf kalau agak ini, kebetulan lagi hujan. Nah, seperti mirroring seperti itu. Jadi apa yang dilakukan di server, file apa yang kita copy di server, misalnya seperti ini. Oke, saya belum tahu di ini ya. Misalnya kita keluar dulu ya. Sembarang ya. Nah ini ada di luar ada file ini ya. Nah di sini kan nggak ada nih. Hanya ada tes satu yang kita buat. Oke, kita coba lagi ya. Misalnya ini saya copy nih file ini Anaconda. Anaconda ini saya copy ke SRV NFS. Oh, jangan backup ya. www. Nah, saya copy ke sini. Oke, saya coba ls SRV Nah, ada isinya ya. Ada sudah di sini ya. Kalau saya seperti di dalam directory ini ada isinya file yang kita copy. Baik, coba sekarang kita lihatin di dalam directory. Nah, kita dalam ini kita lihatin. Nah, sama ya. Ada file yang kita copy tadi juga sudah ada di sini. Jadi demikian ini seperti itu. Baik, kita akan coba-coba lagi untuk beberapa yang lainnya. Kita tadi melakukan pengujian eksplorasi ya, kita sudah melakukan uji coba membuat file, copy file, dan kita sudah melihat juga file yang kita buat dan kita copy di server akan kita dapatkan juga yang sama di klien seperti mirroring ya. Oke, ada satu hal yang penting juga yang kita baca di petunjuknya, yaitu memastikan port 2049 TCP/UDP itu terbuka pada firewall. Oke, kalau pertama tadi kan kita mungkin sudah membuat di firewall nih, sorry, ini kan ada memberikan apa ya, permission untuk NFS di firewall. Oke, sekarang kita tambahkan lagi sih sebenarnya add service RPC ya. RPC beans. Kita juga tambahkan untuk mode-nya. Selain itu kita juga add port, pastikan ya untuk add port sama dengan 2049 TCP UDP. Nah, hal ini kita lakukan sih untuk memastikan port maupun lalu lintas data yang diperlukan antara klien dan server benar-benar terbuka dan diberikan akses ya. Kita coba so sorry so mount
summons servernya. Ini dari sisi klien ya. Kita coba dulu. Masih ada error sini ya. No load to host. Oke, error number 113. Bentar. Sini sudah aman sih. Oh, sebentar. Saya lupa. Ini kan harusnya udah. Reload. Coba lagi. Nah, itu dia. Sorry. Saya lupa untuk melakukan reload tadi ya. Nah, sekarang kita bisa ngelihat dari sini. Nah, itu yang terjadi ya ketika kita tidak memberikan akses atau firewallnya masih menutup di port 249 dan layanan bin serta mount. Seperti yang terjadi tadi ya, kita tidak bisa melihat apa aja yang di mount dari sisi klien di server. Nah, ketika kita sudah buka, kita bisa melihat sekarang export list yang dari server kepada kita tuh ada dua ini. Nah, ini to everyone katanya gitu kan. Oke, kita akan coba melakukan yang pada pengujian eksplorasi ada root squash dan no root squash. Kita akan coba ya di sini. Baik, di sini kita akan coba salah satunya. Saya akan tambahin ya. No root squash. Oke. Satu ini kita coba bikin. Sorry. Ya terlihat bedanya ya. Oke, abaikan codingnya. Oke, sekarang kita coba di sini. Ini satu di backup. Oke, di backup dia masih sama ya. Masih belum bisa ternyata. Bisa. Harusnya sudah bisa sih ya. Coba sebentar. Kita tambah lagi ya. Tes 3. Oke, sekarang coba kita lihat nano SRV ya, NF backup. Situ ada tes. Nah, oke, dengan menggunakan seperti yang literatur saya baca, pada NFS dia tidak peduli dengan root. Walaupun saya menggunakan root, dia sangat tidak percaya sama root katanya. Karena untuk menghindari kesalahan, makanya untuk permission atau untuk ekspor share tadi kalau ketika tidak diberikan no root squash, jadi dia akan menganggap bahwa root tetap tidak bisa melakukan modifikasi pada file. Makanya kita buat no root squash. Dia jadinya artinya root akan memiliki akses privilege, akses yang tidak terbatas seperti itulah. Seperti kita lihat, saya merubah di klien, di sini pun akan berubah. Nah, ketika saya rubah di sini pun
Yes, simpan. Nah, di klien pun akan sama nih. Nah, jadi tes 4. Oke. Sekarang coba yang sebaliknya terjadi, saya buat file satu di www. Oke. Ini uji ya, berbeda. Uji 1.txt filenya. Ini file baru ya. Kosong. Oke. Ini isi uji 1. Saya simpan. Sorry. Oke, nah kita bisa lihat ini ada isinya. Oke, sekarang di sini kita harusnya keluar aja sih. Oke, nano mount nfs www. Nah, di sini sudah ada uji 1 ya. Uji 1. Oke, ada filenya sudah di sini. Oke, dan kita ingat di uji 1. Oke, saya lihat, saya buka kembali file ininya, ekspornya. Nah, yang di uji 1 di directory www ini, triple W ini dia root squash ya. Di atas kan no root squash, ini root squash. Harusnya dia masih ya. Coba sebentar, kita keluar. Lihat, nah di sini. Oke, ketika saya lakukan tulis ini uji ini ini isi uji 2. Oke. Nah, dia tidak mau. Jadi ini sekalian ya untuk menjawab punya eksplorasi bedanya root squash dan no root squash ya. Jadi ini adalah bedanya ya, dimana dengan no root squash kita client dan server bisa merubah isi file sama, memiliki equal ya, permission yang equal. Tapi ketika menggunakan root squash, client dan server berbeda, dimana client tidak bisa merubah isinya, hanya bisa membaca, walaupun di sini kita berikan akses. Sebenarnya sih bukan masalah akses yang ininya ya, kan di sini sebenarnya ada kita kasih akses, kan di sini kan RW, read and write, dia boleh sih sebenarnya. Cuman karena dia di sini ya saya ujinya pakai root, nah dia sangat anti dengan root squash, dia abaikan root itu dan tidak memberikan kewenangan penuh itu. Untuk mengatasi ini sih sebenarnya kita bisa membuat user ID seperti pada praktek tugas pertama di grup yang sama dengan akses seperti apa, read write atau apa segala macam. Nah itu sebenarnya bisa mengatasi masalah ini sih sebenarnya. Jadi demikian penjelasannya. Dan yang terakhir kita akan coba pengujian yang terakhir lagi ya, yaitu FS step. Jadi gini, seperti yang kita lakukan tadi di sini kan kita melakukan mount ya, atau memounting dari klien ini ke server. Kita bisa lihat dari perintahnya ya, mount st ini tadi. Mungkin saya coba remind kembali. Nah ini, dimana di sini kan kita mount NFS yaitu kan, nah ini adalah IP servernya, dan ini adalah dan direktorinya, kemudian ini adalah direktori di komputer klien ini yang kita pakai. Artinya dia memount server ini ke lokal ini seperti itu. Nah, tapi kelemahan dari ini adalah dia tidak permanen. Artinya mounting ini ketika server ini restart, dia akan hilang gitu loh. Dia akan hilang. Misalnya seperti ini, kita bisa melihat ya, df. Nah, di sini kan ada nih mountingnya, nah yang sudah mounting. Bagaimana kalau misalnya restart? Oke, misalnya kita reboot. Oke, kita tunggu ya, nanti akan kita potong. Nah, server di reset, di restart. Nah, kita bisa coba cek ininya ya. Untuk kita ngeliat ininya, mounting. Nah, nggak ada lagi kan mount. Nggak ada lagi mount di sini. Karena dia setelah di restart, mount yang manual tadi hilang. Oke. Untuk mengatasi itu makanya dibuatlah
suatu script yang akan bisa dijalankan ketika reboot. Nah, yang mewadai itulah fstab tadi itu. Oke, kita bisa coba. Nah, di sini, oke. Dan kalau kita lihat dari manualnya, penggunanya adalah dari IP server, kemudian ini direktorinya yang akan di-share, kemudian ini adalah direktori tempat maunya di klien, NFS adalah tipenya, kemudian default. Oke, kita akan coba ya. IP-nya adalah ini, IP server 10, 10, 100, 2. Direktorinya tadi sebentar kita coba cek ada. Oke, saya belum hafal. SRV NFS 4 garis miring backups. Oke, kemudian ini kan dari IP dan tempatnya yang ini server, baru spasi di tempat klien, yaitu mount yang kita buat ya, mount garis miring NFS backups. Oke, kemudian baru NFS-nya, NFS spasi default oh, no. Nah, kita lakukan hal yang sama juga untuk folder satunya, yaitu folder ini juga ke satunya. Oke, selesai, kita simpan, yes. Dan sekarang kita coba restart juga bisa sih sebenarnya, tapi kita coba di mount A dulu. Oke, df. Nah, dia mount A ini sama sekali reboot ya, artinya memounting apa yang ada di fstab di file system. Nah, dia sudah ada nih. Sekarang kita coba untuk reboot, hilang atau enggak, nanti akan kita coba cek ya. Kita login kembali ke server setelah dia reboot. Oke, saya sudah login dan kita lihat, nah dia masih ada ya, dan dia masih ada di sini, sehingga mountingnya sudah otomatis. Walaupun server itu mati, hidup dia akan otomatis ya. Nah, kita bisa coba dari sini, misalkan tadi sebentar. Oke, kita coba dulu sini. Kita sudah dalam sini. Oke, di sini hanya satu file ya. Ini kita coba bikin file baru. Oke, sembarang. Kita simpan. Oke, nah sudah ada 2. Nah, berarti mountingnya sudah jalan ya, walaupun kita restart apa segala macam. Jadi demikian, itulah gunanya fstab di sini. Baik, demikian tugas praktek 2 ini. Semoga berkenan dan terima kasih atas perhatian dan mohon masukannya. Terima kasih.